Saya boleh bertanya satu hal lagi mungkin soal ini agak menyerang tapi tidak apa-apa ya, izin. Boleh, silakan. Iya, bertanya tentang bagaimana menurut Mas Abang Edis tentang Paulus itu, apakah beliau adalah utusannya, diutus atau dilantik oleh Yesus atau Sang Mesias tersebut? Ya, jelas di dalam Bible, di dalam kisah para rasul bagaimana perjumpaan Yesus dengan Paulus, perjumpaan Paulus dengan Yesus, jelas. Hmm, oke. Jadi Paulus ini bertemu dengan Yesus ya menurut Abang Edis ya? Bukan menurut saya, itu yang tertulis di dalam kisah para rasul. Mhm, oke. Bagaimana Paulus ketika dalam perjalanannya ke Damsik, dia ingin membinasakan atau dia ingin melakukan persekusi terhadap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi dalam Oke. perjalanannya ke Damsik, Yesus sendiri yang berjumpa dengan menjumpai Paulus. Kemudian memilih dia menjadi alatnya untuk memberitakan namanya. Oh, jadi ada fasenya, berarti ada perantaranya ya untuk memberikan sebuah bahasanya bahasa Paulus itu ya ada perantara dari kisah-kisah tersebut, tidak semena-mena Yesus yang langsung melantik gitu kan. Perantara maksudnya gimana? Iya, yang penyambung daripada kan kalau Simon of Peter kan ia dilantik langsung kan oleh Yesus kan. Betul? Ya, mungkin lebih baik, mungkin Bang Kitun baca aja yang tertulis dalam Bible begitu. Kadang-kadang kita ini belum baca tapi sudah tanya begitu. Lebih baik itu Oke, oke. membaca dulu. Seperti itu karena sudah tertulis ada di situ. Begitu. Coba dibaca begitu karena itu sudah jelas ada di situ. Hmm. Itu kira-kira Itu itu sama kalau seperti misalnya seperti ini loh, misal ada lowongan pekerjaan, udah dijelaskan semua di deskripsi itu, tapi nggak dibaca, maunya nanya saja. Banyak orang seperti itu banyak. iya ya. Oke, Hmm. oke. Nanti Jadi akan saya budaya coba. malas membaca itu yang memang sulit begitu. Sudah ada semua di dalam deskripsi itu, tetapi masih ditanya begitu. Hmm. Ya, Bukan ini bang, karena semua sudah tertulis di situ. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu ada semua di dalam buku itu. Kalau tidak dibaca jawabannya dulu ya. Setiap ya persoalan ada jawabannya gitu ya. bukan itu pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah jelas ada di situ. Hmm. Seperti itu. Oke. Nanti Kalau kalau saya jelaskan pun nanti nggak nyambung juga. Baca aja di situ. Makanya ketika saya jelaskan tadi, Anda mengatakan perantara-perantara, maksudnya gimana? Perantara-perantara gimana maksudnya? iya, ya seperti dalam arti kan kalau di agama Islam Nabi Muhammad itu melantik seorang utusan itu Ali bin Abi Thalib. Namun yang merebut kekuasaan yaitu Umar bin itu di Godirhum setelah Haji Wada Nabi Muhammad terakhir yang berada di kota Mekah dan di Madinah di antara itu, dan Nabi Muhammad berhenti. Dan ini terjadi pada 4 bulan sebelum kewafatan Nabi Muhammad. Seperti itu. Ya, jadi gimana ya saya bilangnya ya. Pertama-tama, kita ini jangan bermunafik dulu. Kalau Anda mengatakan Anda tidak percaya Muhammad, sekarang Anda percaya Muhammad, ini yang susah, Bang. Makanya saya itu pengen mengeluarkan orang dulu dari ikatan dia terhadap Muhammad. Kalau ikatan Anda terhadap Muhammad itu belum lepas, saya cuma pesan saja, Anda tidak mungkin akan menjadi orang yang waras. Oh, berarti harus keluar dulu ya Oh dari iya, iya, agama. Oke, oke. iya. Jadi sebuah kesia-siaan, sebuah kepercumaan ketika saya menjelaskan kepada Anda tentang kekristenan dan lain sebagainya ketika Anda masih percaya sama Muhammad. Hmm. Begitu. Karena apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang diajarkan Yesus itu bertolak belakang. Muhammad itu memberitakan Tuhan lain, Wah, bukan Tuhan dalam Bible. oke. Coba Tuhan siapa yang diberitakan oleh Muhammad? Hmm, Allah Subhanahu wa taala kan yang Maha Siapa dia Besar itu? di dalam Tuhan yang dipercaya umat muslim dan Apakah itu diberi adalah Tuhannya orang Quraisy, para penyembah berhala? ya itu sebenarnya Tuhan yang berbeda ya. Iya, makanya jadi gak nyambung kita. Makanya ketika kita ngomong Tuhan, 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 Anda lagi bahas Tuhan yang lain, bukan Tuhan yang saya bahas. Makanya gak pernah nyambung. Itu dulu sebenarnya. Oke, oke. Kalau Anda masih membicarakan Tuhan yang diberitakan Muhammad, ya kita nggak akan pernah ketemu.
Ya, Muhammad itu memberitakan Tuhan dari bangsanya sendiri. Tuhannya orang-orang Quraisy, para penyembah berhala. oke. Begitu. Makanya isinya itu ya suka-sukanya Muhammad. Baik, baik, baik. Begitu loh. Saya tahu Anda ini Syiah Anda ini, ya kan? Bukan, bukan. Kami meyakini bahwasanya Syiah pun sudah tersesat mereka. Sama Sunni pun telah tersesat. Boleh saya mungkin izin mengenalkan diri ya dari tadi? Boleh, boleh, silakan, silakan. Iya. Jadi kami di sini ya, saya sendiri agamanya sudah berlepas dari apa yang kami meyakini itu Islam ya. Hmm. Kami meyakini bahwasanya juru selamat atau penyelamat di akhir zaman itu telah muncul. Kalau di dalam kekristenan itu Yesus yang kedua yang akan menghakimkan jadi menghakim yang adil gitu lah. Dan kami beragama dengan agama yang diwariskan oleh pada nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Muhammad, diucapkannya figurnya Imam Al-Mahdi. Seperti itu Abang Edis. Nah, kalau di Ya, agama jadi Anda ini Kristen, semacam satu paham yang menggabung-gabungkan segala macam aliran ini. Artinya aliran ini Anda gabungkan, aliran ini Anda gabungkan. Jadi saya cuma pesan saja begini Bang, bahwa kalau Anda sudah masuk kepada ajaran-ajaran seperti Islam apa, itu sudah nggak nyambung lagi Bang. Karena ajaran Islam itu sumbernya itu bukan dari Israel. Sumbernya itu bukan dari tempat di mana peristiwa itu berasal. Agama Islam itu sumbernya dari Saudi Arabia. oh Yang nggak nyambung sama sekali Bang, dengan Israel itu nggak nyambung sama sekali. ya, saya pun meyakini ya bahwasanya Abang Edis ya, di mana Ka'bah yang mereka imani saat ini palsu. Ya, Ka'bah yang mereka Iya, solati, tetapi di saat yang sama Anda mengutip Qur'annya itu juga. Itu yang jadi masalah. Coba apakah Anda mengimani Quran? kami mengimani Nah, kitab yang berarti disebutkan. apa yang diceritakan dalam Quran? Coba Bang, siapa Tuhan di dalam Al-Quran? Ya di dalam Al-Qur'an itu Tuhannya satu ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah itu siapa? Iya, Allah itu adalah Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya umat muslim. Yang itu saja yang Bukan, saya bukan. yakini. Sebelum Muhammad lahir, Allah itu dipuja, disembah oleh siapa? Oleh orang Quraisy. Iya, Tidak ada para bahkan penyembah orang. berhala itu. Itulah Tuhan yang dipromosikan Muhammad. Oke. Gini. Di dunia ini ada banyak bangsa-bangsa, betul? Ya, tepat. Ada banyak suku bangsa, ada banyak bahasa, betul nggak? Iya, ya, ya. Coba, sebelum Muhammad lahir, siapa yang nyembah Allah? Hmm, bangsa Quraisy Nah, ada nggak orang Indonesia nyembah Allah? nggak tahu aku kalau itu Jangan bilang nggak Indonesia. tahu, Pak. Karena mereka kan hanya Kalau Anda bilang nggak tahu, berarti Anda nggak bisa melangkah maju lagi ke depan. Coba, Oke. kita orang Indonesia. Orang Indonesia ini terdiri dari banyak suku. Dan ada banyak Betul. bahasanya. Coba, ada nggak satu aja suku bangsa yang punya kosakata Allah di dalam kamus perbendaharaannya? Sepertinya tidak ada ya. Tidak ada. Belum menemukan. Itu menjadi satu bukti bahwa tidak ada yang menyembah Allah di Indonesia. Waktu Muhammad belum lahir, tidak ada Allah disembah di Indonesia. Bahkan disebut pun tidak ada. Karena kosakatanya pun nggak ada. Setuju nggak? Oke, oke. Nah, Setuju. coba sekarang kita pergi ke Jepang. Ada nggak di Jepang yang menyebut nama Allah sebelum Muhammad lahir? Atau waktu Muhammad masih kecil? Tidak ada juga sepertinya ya. Nggak ada. Coba Lalu Allah itu Tuhan-Tuhan hanya yang disebut di mana? di Arab pada saat Nabi Iya, Muhammad hidup. di lingkup keluarga klannya, sukunya Muhammad. Jadi Tuhan yang itu yang sedang dipromosikan sama Muhammad. Tuhannya orang-orang Quraisy itu. Itu Oke. tidak pernah disebut oleh orang Israel, tidak pernah disebut oleh Musa, tidak pernah disebut oleh Yesus, nggak pernah. Begitu loh. Makanya ketika Anda punya paham bahwa itulah yang disebut nabi-nabi terdahulu, seperti Anda kutip tadi kan, nabi-nabi terdahulu ini itu, ya kan? Itu sudah paham yang salah. Bagaimana mau katakan dia Tuhan yang disembah oleh terdahulu disebut saja tidak pernah. Coba kalau misalnya saya katakan bahwa nama Tuhan itu Tung Kriung gimana? Iya. Ya, ya cukup aneh lah kalau
Tuhan itu tungkriu. Iya, nah Muhammad mengklaim bahwa Tuhan itu Allah. Padahal tidak ada nabi-nabi terdahulu yang menyebut Allah. Begitu, Bang. Nah, makanya yang saya sarankan sama Anda, ketika Anda sudah betul-betul meninggalkan Al-Quran, sudah betul-betul meninggalkan Muhammad, sekarang Anda pelajari nih, ajaran yang sejati, yaitu yang ada dalam Bible.